pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun informasi lain yang tentunya menarik untuk kita ikuti bersama. Masih dengan saya, Nunung, di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini tentunya nggak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini kita juga hadirkan tamu yang sangat spesial yang tentunya akan memberikan informasi yang banyak sekali untuk kita semua. Dan langsung saja kita temuin beliau. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Muslim Aisyah. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Nunung. Tetap semangat. Alhamdulillah semangat terus. Semangatnya nular ke saya nih. Iya, harus dong. Jadi kalau kita itu punya semangat ya, jadi lingkungan di sekitar kita itu pasti ikut bersemangat gitu ya. Kebawa kan? Kebawa, jadi iya. ada hukum yang bisa menarik. Ada hukum tarik-menarik ya. Menarik. Jadi kalau kita semangat, lingkungan di sekitar kita itu bisa ikut terpengaruh jadi semangat. Sangat senang sekali Bapak berkenan hadir di podcast KPU Jateng episode kali ini, dan tentunya ada informasi-informasi yang banyak sekali nanti akan Bapak sampaikan. Meskipun pemilunya sudah selesai ya. Itu terkait dengan pemilu yang sudah selesai. Iya, pemilu 2024 sudah selesai, Pilgub juga udah selesai. KPU Jateng kayaknya punya gebrakan khusus nih. Ide-ide Bapak masih banyak sekali nih. Belum lama ini KPU Jateng sudah meluncurkan buku. Khususnya yang terkait dengan hukum dan sengketa kayaknya nih. Mungkin boleh diceritakan ada apa nih KPU Jateng nih? Mbak Nunung ya, jadi memang pekerjaan KPU setelah usai pemilu, usai pilkada itu memang mengarah ke soal dokumentasi, pemeliharaan arsip kan gitu-gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya itu adalah hasil dokumentasi, hasil pemeliharaan arsip itu bagian yang nanti jadi sarana untuk sosialisasi, diseminasi informasi yang baru terhadap hasil-hasil pemilu maupun pilkada. Menyimpan histori dan itu kan perlu kita tularkan juga. Dan alhamdulillah ya di KPU provinsi kali ini Mbak Nunung itu ada semacam semangat baru ya untuk dokumentasikan seluruh peristiwa-peristiwa yang di pemilu, di pilkada yang terjadi itu tidak hanya menjadi sebuah laporan ya resmi, tetapi juga dibikin buku. Ada bentuk lain. Ada bentuk lain. Jadi ada sisi-sisi yang kemudian ini menjadi saya lihat menjadi semangat baru ya, yang tumbuh berkembang di kita, di KPU kita, tidak hanya di provinsi tetapi juga di KPU-KPU kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi dan itu menjadi semacam dorongan kita supaya ada dokumentasi yang sifatnya itu berbentuk buku, dan buku ini itu bisa luas, bisa kita buat dengan bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang lebih akrab kepada pembaca, terutama kita ngikuti tren masa kini gitu ya. Dan ini kayaknya juga nggak hanya Jateng aja, kayaknya ada fenomena baru untuk. Apakah banyak yang suka menulis di KPU saat ini? Ya sebenarnya kan KPU kaya ya dengan cerita, dengan karena mengalami langsung gitu ya, peristiwa di setiap momen pemilu maupun pilkada. Jadi cerita-cerita itu kalau kita bagi rasanya itu ada satu kepuasan tersendiri ketika kita itu bisa berbagi. Meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa ini di masyarakat mungkin sudah bisa melihat atau kemudian mengikuti, tetapi kan cerita-cerita yang ditampilkan oleh media-media publik itu kan nggak sepenuhnya. Tentu saja mereka mengkonsumsi cerita-cerita yang paling menonjol gitu ya, tapi apa yang dibalik yang menonjol itu, apa yang kemudian dilakukan oleh KPU di dalam merespon, menghadapi, bahkan menyelesaikan, itu nggak banyak publik yang tahu. Sehingga buku-buku yang kemudian KPU pilih sebagai bagian dari cara mendokumentasi, apalagi dibikin menjadi tulisan yang katakanlah
selera masyarakat hari ini ya, terutama Gen Z itu misalnya, itu nanti akan bisa lebih memudahkan KPU untuk membagi cerita, mensosialisasikan apa yang terjadi, atau bahkan nggak berlebihan kalau melalui buku-buku yang sekarang KPU provinsi terbitkan, kemudian kabupaten kota juga terbitkan, itu bisa mendorong kesadaran yang lebih baik untuk membaca. Katanya orang itu kalau mau kesadarannya itu tercipta lebih cepat gitu ya, itu harus disediakan banyak buku-buku bacaan yang dia menjadi referensi literasi. Nah, yang kita mau tuju kan di dalam konteks pemilu dan pilkada itu kan masyarakat yang sadar, kemudian masyarakat yang cerdas. Dari kecerdasan, dari kesadaran itu nanti akan bisa mengikuti proses pemilu pilkada di situasi politik yang akan datang. Itu mungkin akan lebih baik. Mungkin itu juga bagian yang ingin kita dorong, itu tumbuh meskipun peristiwanya kan udah selesai ya. Jadi kalau ditanya KPU ngapain gitu ya, misalnya ya setelah itu banyak Pak pertanyaannya gitu. Maka dengan cara kita menerbitkan buku yang berisi cerita, yang berisi peristiwa-peristiwa yang belum tentu publik tahu gitu ya, dengan berbagi buku, kemudian masyarakat bisa membaca, mungkin tidak berlebihan kalau dari sarana itu nanti publik akan lebih memahami, oh dulu itu begini ternyata, oh dulu itu ada situasi yang memang KPU hadapi, tetapi ternyata di dalam prosesnya yang mereka ikuti ternyata nggak ada persoalan yang terlalu signifikan. Gitu, Mbak. Semangatnya berbagi. Ya, semangatnya berbagi, dan dari berbagi itu kita bisa berkomunikasi meskipun tidak secara langsung gitu ya, bersilaturahmi dengan tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Dan KPU Provinsi Jawa Tengah kayaknya juga banyak buku juga yang diterbitkan. Nanti akan terbit ya Pak ya. Kami ya di Divisi Hukum itu lahir, dan kemarin tadi Mbak Nunung sebut baru launching itu dengan judul Ora Sengketa Ora Enak gitu ya. Nah, ini itu ada buku lain yang juga diterbitkan oleh KPU Provinsi, ada di bidang SDM itu ada buku yang tak terceritakan dari Badan Health menjalankan tugasnya itu. Kemudian di buku teknis juga ada evaluasi tentang pencalonan. Kemudian di Parhumas sosialisasi yang sangat dekat dengan bagaimana masyarakat agar memahami informasi yang disampaikan oleh KPU, juga terbit buku yang saya kira itu juga menarik karena ditulisnya melalui novel ya. Siapa tahu dengan membaca masih kita tunggu nih Pak, masih kita tunggu kapan launchingnya. Dan kita itu ya, kalau saya secara pribadi ya Mbak, jadi buku-buku ini itu ya terinspirasi dari ada lagunya tuh Mas Iwan Fals. Boleh nih dengerin Bapak nyanyi ya. Bukan nyanyi tapi ini sekaligus untuk karena itu lekat juga, dan mungkin Mbak Nunung juga sudah pernah ya tahu lagu legendanya Iwan Fals itu ya kan. Buku ini aku pinjam, ya kan, itu kan ku tulis saja indah, ya kan? Iya, betul. Nah, ini hanya untukmu seorang tentang mimpi-mimpi Jadi buku ini Mbak itu berarti ada tentang kebiasaan kita yang kemudian pinjam meminjam. Kalau itu bagian dari tradisi membaca kan kita harus sediain. Jadi membuat buku ini ya supaya bisa dipinjam itu artinya bisa dibaca gitu ya. Tentu saja kalau dikaitkan saya yang lebih suka minjam. Tapi kali ini tapi koleksinya masih banyak. Masih banyak kan gitu. Kemudian buku ini juga bercerita tentang mimpi-mimpi ya. Jadi apa yang kita harus tanamkan sebagai KPU itu kan memang punya mimpi ya. Sebagai KPU punya mimpi, kalau kita misalnya sandingkan dengan tagline, kebetulan pilgub kita kan luwih becik luwih nyenengke gitu ya. Itu kan sesungguhnya mimpi. Mimpi bagi penyelenggara, bagi kita sebagai KPU di pilgub itu bagaimana menyelenggarakan pilgub itu yang lebih baik, lebih menyenangkan kan gitu. Dan kita mau tarik tuh ya seolah-olah publik itu kita mau tarik
ya udah di dalam proses kontestasi di pemilu atau di pilgub seperti kita ini ya dijalani aja dengan menyenangkan. Jadi buku ini representasi dari mimpi-mimpi itu. Termasuk untuk seseorang misalnya ya, ya kalau selama ini yang dilayani oleh KPU adalah pemilih gitu kan, maka buku ini yang nanti dipinjam dan dibaca ya untuk museorangnya itu adalah nggak bukan adalah para pemilih itu. Gitu. Nah kalau sudah punya buku kemudian diperuntukkan kepada pemilih semua ya yang jadi sasaran KPU untuk membuat mereka itu cerdas gitu ya. Kemudian isinya juga tentang mimpi-mimpi. Kalau mimpi kan malam, sairnya kan mimpi-mimpi malam gitu ya. Jadi nggak ada malam kalau nggak ada mimpi kalau nggak ada malam. Tapi dalam hal ini ya mimpi itu seperti yang kita cita-citakan di dalam setiap perhelatan pemilu. Yang tadi saya sebut adalah luwih becik, luwih nyenengke, dan itu sudah rampung. Sudah kita selesaikan, sudah kita tunaikan. Maka salah satunya untuk merajut ya ada sisi kenangannya itu berupa buku. Nah, buku inilah yang nanti jadi semacam potret, semacam kisah menceritakan tentang kita, tetapi makna lebih jauhnya adalah supaya bisa dipinjam oleh pemilih, oleh masyarakat ya, dipinjamnya untuk dibaca. Setelah dibaca ya kan menjadi bahan literasi para masyarakat kan, itu nanti akan menimbulkan satu pemahaman baru. Kalau pemahaman berarti akan muncul kecerdasan baru. Kecerdasan baru itu akan menimbulkan sikap untuk menghadapi di pemilu-pemilu atau pilkada yang akan datang itu akan lebih baik. Mimpi-mimpi yang berlanjut terus kan. Iya, betul kan. Sekali. Jadi bener tuh lagunya Bang Iwan Fals itu yang kayaknya favorit banget lagu itu. Iya, enggak sih, tiba-tiba aja gitu ya muncul bahwa ketika kita melakukan sesuatu ternyata ada padanannya. Itu lagunya Bang Iwan ya. Pada saat kita menjelaskan tentang money politik itu juga ada tuh lagunya Bang Iwan itu ya. Ya kan, penguasa berilah hambamu uang, itu kan kayaknya referensi saya lebih masih jauh di bawah Bapak nih. Iya, karena kita memang setiap menjalani aktivitas itu mungkin butuh sesuatu sebagai bagian dari sandaran yang itu bisa kita kemudian tindak lanjuti dan wujudkan untuk berbuat yang lebih. Nah, salah satunya buku yang kita langsung mungkin itu bisa disampaikan. Khusus di divisi Bapak, yang divisi yang diampu oleh Bapak sendiri. Bukunya ini mungkin tadi judulnya udah disampaikan. Judulnya Ora Sengketa Ora Enak gitu ya. Ora Enak. Nah, ceritanya nih Pak, di dalamnya itu isinya apa aja? Ini sebenarnya kita berangkat dari peristiwa pilgub kita yang akhirnya ada sengketa gitu. Nah, sengketa ini sendiri ini menjadi sengketa yang pertama sejak Jawa Tengah itu menggelar pilkada atau pilgub. Langsung. Dari mulai 2008 pilgub pertama kali di Jawa Tengah nggak ada sengketa gitu. Padahal 2008 itu pesertanya banyak juga gitu. Lebih dari 2 kalau nggak salah itu 4 paslon ya. Tetapi begitu selesai nggak ada sengketa. Kemudian juga berlanjut ke Pilgub 2013. Itu pesertanya 3 ya, paslon, tetapi selesai nggak berujung sengketa gitu ya. Kemudian Pilgub 2018 itu pesertanya 2, sama dengan Pilgub 2024 yang sekarang ini, itu juga begitu selesai nggak ada sengketa. Nah, 2024 ini kan pesertanya 2 gitu ya, sama dengan 2028. Kemudian prosesnya juga berjalan itu sesungguhnya memang lebih heboh ya, dalam arti itu publikasinya, kemudian nuansa persaingannya, nuansa perebutannya itu memang lebih nampak atau lebih terlihat mewarnai suasana publiknya, terutama di media itu di 2024 nih. Ternyata situasi yang seperti itu KPU kan sesungguhnya punya tantangan ya, bagaimana melaksanakan dengan situasi masyarakat
di dalam mengikuti proses pilgub yang panas itu tetap bisa menjalankan secara baik dan menyenangkan tadi gitu. Dan itu terbukti sampai akhir itu ya nggak ada persoalan. Artinya prosesnya berjalan sesuai dengan mimpi yang kita canangkan itu. Tetapi tetap tanpa kita sadari gitu ya, maksudnya tanpa kita berpikir lain, karena kebiasaan kita nggak ada sengketa. 2024 ini ada sengketa, hal baru. Makanya ya sengketa yang menjadi hal baru atau katakanlah nggak berlebihan menjadi sejarah baru gitu ya. Sengketa, kalau saya sendiri sih mengenai sengketa yang hal baru ini bukan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang buruk gitu, bahwa kali ini kok pilgubnya disengketakan gitu ya, ada pihak yang kemudian mensengketakan, itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi itu sesuatu yang memang harus kita jalani seandainya ruang-ruang itu ditempuh gitu, menjadi bagian dari proses pelaksanaan pilgub yang berjalan. Dan kemudian ada pihak yang kemudian mengajukan sengketa ini. Karena memang ada peluang ya Pak. Maksudnya ada ruang ya, ada ruang. Ya, memang itu diatur oleh ketentuan kita bahwa sengketa itu nggak bisa ditempuh bagi pihak-pihak yang dalam tanda petik itu merasa berkeberatan tentang hasilnya. Nah, karena itu jadi yang pertama catatan sejarah, maka ya ada baiknya kalau momentum itu kemudian kita wujudkan, kita tulis, kita dokumentasikan ya, kemudian kita create menjadi sebuah buku. Yang buku ini nanti secara nggak langsung juga menandai sejarah baru itu gitu ya. Tadi kan ini berangkat dari semangat baru bahwa kita dituntut ada sesuatu yang baru dengan membuat buku-buku di luar laporan resmi. Salah satunya ketika ditanya buku tentang Ora Sengketa Ora Enak ini, itu berangkatnya dari situ gitu ya. Oh ya, karena pilgub persaingan itu biasa, tetapi yang tidak biasa itu kali ini ada sengketa, kan gitu. Maka sengketa itu menjadi bagian yang terpenting, sehingga dari sengketa itu kemudian kita wujudkan jadi judul buku ini. Mungkin boleh sambil dipegang Pak. Yang sudah ada sementara sebelum sebelum teman pemilih bisa mengakses langsung ini, mungkin bisa ditunjukin dulu nih, kayaknya menarik banget. Sengketa Ora Enak, ini ada judul kecilnya sebagai anak judul ya, Potret Pertarungan Menuju Jateng 1. Jadi anggaplah judul buku ini itu ya menjadi puncak dari pertarungan paslon ya, kandidat peserta pilgub di Pilkada 2024 ini. Jadi begitu orang bicara sengketa, maka pasti akan berpikir tentang gimana sih proses pilgub itu dilaksanakan. Nah, maka judul ini sesungguhnya ya berangkatnya dari situ, dari puncak pertarungan itu yang berujung sengketa. Maka dari sengketa itu menjadikan judul buku ini gitu ya. Nah, di dalamnya kita mengurai bagaimana proses itu dilakukan, termasuk bagaimana mimpi-mimpi KPU ketika awal menjalankan ini dengan tagline luwih becik luwih nyenengke. Tagline itu kemudian kita wujudkan dengan simbol semar robot gitu ya. Semarnya itu yang diketahui atau dikenal oleh publik, semarbot itu ya. Semar itu simbol Jawa Tengah, robot itu kekinian gitu kan, supaya situasi sekarang itu terakomodir di situ. Dengan lihat robot itu menunjukkan kekiniannya, dan disitulah luwih becik luwih nyenengke itu dapat. Nah, dari situ yang kemudian kita bagian yang kita ceritakan di sini gitu. Kemudian ada juga tentang munculnya dua paslon itu, ya kan, itu kan di luar ya situasi yang bisa dijangkau oleh KPU ya, karena calon yang muncul itu pure domainnya peserta pemilu ya, dalam ini partai-partai politik yang mengusung. Muncul dua paslon itu bagian yang sesungguhnya biasa saja di dalam proses di pilgub kita.
Tetapi dua paslon ini kan seolah-olah dihadapkan pada satu lawan satu ya. Jadi ibarat pertandingan itu ya satu lawan satu. Kalau bertarung ya, yang pasti yang satu akan menang, yang satu akan kalah gitu ya. Jadi meskipun tampak sama-sama kuat. Iya, sama-sama kuat pasti kan ya hasil akhirnya tetap ada yang menang dan ada yang kalah gitu ya. Betul. Atau ada yang mendapatkan terpilih yang suara satunya suara terbanyak dan akhirnya menjadikan dia terpilih, dan sementara satunya lagi tidak mendapatkan suara terbanyak dan nggak terpilih kan. Sudah seperti itu sehingga ya dua paslon ini bagi kita sesuatu yang biasa, tetapi seperti yang tadi sampaikan di buku ini juga memotret itu, memotret persaingan di antara mereka itu. Bahkan kita juga ceritakan persaingan itu yang lebih dominan di media ya. Tidak serta-merta kemudian di grassroots-nya atau di lapangannya itu menunjukkan ke sana. Itu juga kita potret gitu. Sampai kemudian proses yang KPU lakukan di tiap tahapan itu juga kita gambarkan di buku ini. Sampai puncaknya di pilkada itu kan hari H ya. Pemungutan suara. Betul, iya. Yang berlangsung secara kolosal itu karena ini menjadi aktivitas masyarakat secara masif ya, datang ke TPS yang ternyata berlangsung baik-baik aja gitu. Tidak ada sesuatu yang kemudian menggambarkan pertentangan. Dan itu bagian dari mimpinya KPU bahwa semua jalan baik. Ternyata di hari H itu adalah hari yang tenang, hari yang menyenangkan, publiknya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik gitu. Termasuk juga respon dari kedua paslon itu terpotret di sini juga. Sampai pada proses penghitungan rekap ya, tergambarkan di sini yang menghasilkan hasil penghitungan suara di paslon itu. Dan disitulah yang kemudian salah satu diceritakan ini meskipun berlangsung baik, tenang, menyenangkan, tetapi di ujungnya kemudian ada sengketa. Jadi buku ini memotret semua peristiwa itu, dan juga karena ini ditulis dengan gaya populer ya, Mbak Nunung ya. Betul. Jadi dan itu tidak banyak dirasakan oleh publik ya. Maka di tulisan setiap judul ini itu ada rasa yang memang itu rasa bagaimana kita sebagai penyelenggara melaksanakan atau menghadapi proses pilkada yang seperti itu, proses pilgub yang sedemikian rupa ini, sehingga kalau Mbak Nunung baca misalnya itu bisa ikut merasakan bagaimana sesungguhnya KPU menghadapi ini. Jadi kayak gitu Mbak di buku ini. Tetap ya Pak mengajak. Ya itu nanti saya boleh ini deh nanti. Kayaknya belum dibagikan nanti belum. Ini kan baru pinjam. Itu tadi bagian dari lagunya Bapak pinjam. Boleh pinjam nanti itu. Boleh pinjam dan nanti dibaca gitu ya. Dan kita bersyukur ya tradisi ini sesuatu yang bisa kita wujudkan. Mungkin pada akhirnya ya kerja-kerja KPU itu memang harusnya dituangkan menjadi buku seperti ini. Mungkin detail-detailnya di setiap momen, setiap tahapan itu bisa gitu. Dan saya sesungguhnya masih punya mimpi ya, yang karena pemilu ini kan dicitrakan perebutan, persaingan, kemudian konflik gitu. Padahal banyak sisi-sisi penyelenggaraan di pemilu, di pilgub kita, pilkada kita itu sisi-sisi yang sesungguhnya lumrah, bahkan terkadang lucu, penuh situasi humor gitu ya. Jadi perjalanan penyelenggara, kemudian peserta, bahkan pemilih ketika mengikuti proses pemilu ini di setiap tahapan itu ada situasi-situasi yang sesungguhnya itu lucu gitu ya. Nyenengke gitu. Yang kalau itu kita lihat itu terjadi sedemikian rupa menggembirakannya, ya, tapi lepas dari perhatian publik. Kalau itu jadi mimpi berikutnya, mungkin bisa kita juga jalin peristiwa-peristiwa lucu itu. Betul. Entah yang dialami oleh penyelenggara kita ya, KPU provinsi, KPU kabupaten,
kemudian PPK, PPS hingga KPPS gitu ya. Bahkan yang bekerja 1 bulan saja seperti Pantarlih itu penuh mengalami kejadian-kejadian lucu. Tapi itu menarik sebagai bumbu-bumbu yang oleh orang itu diceritakan pemilu pilkada itu tegang, tetapi di dalam menjalani itu ternyata itu ya penuh kelucuan, keunikan. Yang asik lucu, yang unik, asik itu tidak lantas mengurangi keseriusan kita itu. Nah, sehingga kalau itu misalnya dikumpulin ya menjadi peristiwa proses di penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang membuat orang itu bisa merenung, ketawa gitu, merenung tapi haiznya ketawa tetapi kemudian menyadari, memaknai itu sebagai bagian dari proses itu bisa menarik gitu. Bayangan saya itu kalau kita mau menampilkan yang seperti itu, mungkin lambat laun pilkada kita, pemilu kita itu akan bisa mengurangi nuansa ketegangannya, akan mengurangi nuansa keseriusannya, nuansa konfliknya, sehingga masyarakat nanti mensikapinya biasa saja gitu. Berarti setelah ini akan ada, ya kita berusaha bermimpi lagi, bermimpi lagi supaya ada buku lain ya yang menampilkan sisi-sisi lain, dan itu yang sifatnya itu menyenangkan, membuat orang itu ketawa. Mirip lah buku 1001 Malam yang di dalamnya itu peristiwa lucu gitu ya. Coba bayangin Mbak, pemilu pilkada yang digambarkan konflik tegang gitu ya. Kemudian kita ngumpulin peristiwa-peristiwa itu menjadi satu buku yang judulnya adalah Pemilu atau Pilkada itu juga lucu. Coba kan menarik sekali itu nanti. Ini kayaknya out of the book ini Pak. Iya, tetap out of the box itu bisa kita hadirkan sebagai bagian dari cara pandang lain ya, supaya masyarakat itu biasa aja gitu. Dan itu kita alami kalau kita bersentuhan sama mereka-mereka itu gitu. Nggak lantas seperti persaingan yang harus diikuti seperti seolah-olah masyarakat bersaing sendiri. Kayak gitu. Kalau melihat dari judulnya Ora Sengketa Ora Enak gitu, kayaknya agak memancing kita untuk berpikir kenapa sih KPU Jateng terkesan kayaknya kok seneng banget gitu loh. bukan seneng banget. Jadi sebenarnya ini iseng ya di waktu launching juga itu kita udah sampaikan ya bahwa judul Ora Sengketa Ora Enak ini sesungguhnya lahir dari candaan gitu. Kalau dikatakan sebagai sebuah itu iseng ya mungkin iya gitu ya, tidak terlalu nggak salah gitu, karena kita pernah menemukan juga bahwa pemilu pilkada itu kan sesungguhnya aktivitas konkretnya kan nyoblos. Jadi masyarakat pergi ke TPS itu kan yang dilakukan coblos kan. Nah, waktu itu ada satu daerah, satu KPU yang punya tagline menarik. Nggak nyoblos nggak pena gitu ya. Jadi ada satu tagline yang muncul ya, ora nyoblos ora enak, ora kepena gitu ya. Itu kan sesungguhnya menarik ya. Itu artinya dia kena tagline itu karena memang aktivitas KPU-nya pemilunya itu, pemilih datang ke TPS itu aktivitas utamanya nyoblos gitu. Betul. Nah, gambaran atau kata-kata itu menarik psikologi masyarakat. Kalau kamu nggak nyoblos nggak penak lah gitu kan. Nah, nyoblos ini kan setiap orang punya pengalaman secara pribadi tentang aktivitas nyoblos ini. Mungkin ketika ada kalimat ora nyoblos ora kepena itu secara nggak langsung memberi sugesti ya. Bagaimana orang itu datang ke TPS yang tadinya memang kita katakan bahwa ke TPS itu adalah penggunaan hak yang penting karena lahirnya sebuah pemimpin, tetapi itu karena sudah saking biasanya gitu ya, dan itu pengalaman pribadi pemilih-pemilih, maka kata-kata ora nyoblos ora kepena itu bisa mensugesti yang kemudian ringan, bisa mendorong masyarakat pemilih datang ke TPS untuk nyoblos, tetapi itu dengan rasa yang ringan. Nah, karena peristiwa pemilu sesungguhnya adalah nyoblos dan kemudian sudah pernah ada tagline itu, maka ketika saya yang mengalami pilgub sengketa pertama kali ini, maka jangan-jangan kalau kita kemudian padankan gitu ya
dari kata-kata itu, kalau pemilu pilkadanya itu nyoblos, maka sengketanya bisa saja kalimat yang sama itu disematkan di dalam judul buku ini. Ora sengketa, ora enak kan gitu kan. Jadi di sana ora penak, di sini ora enak kan, enak gitu penggunaannya. Jadi ini bukan soal kalau kepingin sengketa itu enggak, tetapi justru kita pengen mensikapi sengketa ini menjadi sesuatu yang ringan gitu ya. Jadi ya udah, bukan yang menegangkan gitu. Bagi KPU yang sesungguhnya itu kalau nggak ada sengketa itu sudah selesai ya. Ketika memutuskan hasil pilkadanya direkapitulasi itu, tapi kemudian ada sengketa, maka sengketa yang kali ini juga jangan jadi beban gitu. Jadi kita hadapi aja dengan enjoy seperti kita melaksanakan tahapan-tahapan yang lain gitu. Dari situlah kemudian ya sudah, karena kalau kita punya tekad seperti itu, punya semangat itu, maka kita menghadapi itu dengan cara enak. Seolah-olah sengketa yang sedang kita hadapi itu seperti tahapan lainnya yang kita juga sedang laksanakan. Kan gitu Mbak. Jadi membuat beban kita itu jadi ringan, maka udah kita balik. Sesuatu yang mestinya berat, ketika kita kemudian menjustifikasi ini ringan dengan menerima dan siap menghadapi, maka itu akan secara nggak langsung membuat sugesti kita menjadi ringan juga. Nah, ringannya itu kan kemudian enak. Bayangkan ya, aktivitas sengketa ini kita akhirnya bisa ke Jakarta. Di saat daerah lain atau KPU lain yang nggak disengketakan kan mesti nggak ke Jakarta tuh kan. Sudah selesai ya kan. Ke Jakartanya itu berarti kita punya kesempatan lain kan yang bisa kita menjalankan aktivitas bagian dari tahapan pemilu di tempat lain. Itu kita bisa berkesempatan ke MK gitu kan. Pengalaman baru, belajar baru, berproses baru, dan itu nggak dimiliki oleh teman-teman yang nggak disengketakan kan. Misalnya katakanlah di Jawa Tengah nih, selain provinsi ya, itu kabupaten kota 35 itu hanya ada 3 yang disengketakan, ya kan? Mungkin 3 yang disengketakan akan memiliki pengalaman yang sama dengan kita yang di provinsi, tapi yang enggak, kan dia nggak punya pengalaman itu, ya dia hanya selesai waktu menetapkan dan kemudian nggak berlangsung sengketa gitu kan, hasilnya kemudian sudah berakhir diterima pada saat penetapan itu kemudian diterima gitu ya. Tapi kita yang kemudian disengketakan ini ada sesuatu yang kemudian bisa kita wujudkan baru lagi. Diuji itu kan 2 pilihan. Kalau kita bisa mempertahankan, ya kan, itu kita akan naik derajatnya, kesenangannya berarti kan bertambah gitu ya. Betul. Enaknya bertambah gitu ya kalau diwujudkan dengan kata-kata enak ini. Tetapi kalau kalah mungkin ya kita akan mempertanggungjawabkan dari keputusan itu. Tetapi saya kira semua KPU ya, termasuk kita ketika menghadapi ini punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai, sudah benar, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan keadaan. Maka ketika kita punya keyakinan itu, ya udah kita hadapinya aja dengan semangat baru, kemudian kita bawa dengan ringan dan udah kita enjoy aja gitu. Nah, ringan, semangat baru, enjoy itu yang kemudian terakumulasi dengan kata enak itu. Dan ternyata kan benar ya. Di sengketa pengalaman pertama ini sengketanya dicabut pada akhirnya ya kan, dicabutnya itu membuat semuanya juga senang karena nggak berlanjut di proses berikutnya, karena nggak lagi relevan untuk dilanjutkan. KPU-nya juga kemudian selesai dengan dicabut. Apalagi yang mencabut ya, artinya kan pasti ada pertimbangan yang dalam tanda petik itu pasti lega lah kira-kira begitu kan. Kemudian yang kena dampak akibat dari sengketa ini juga pasti lebih senang karena keputusan dia sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak itu menjadi tidak berubah dengan keputusan KPU yang
tidak berubah itu karena dicabut itu. Jadi ya sudah sangat tepat kalau kemudian sengketa ora enak itu, karena membuat semuanya jadi enak, jadi marem, jadi puas gitu. Iya, tapi dengan punya dari ini ya Pak, apa namanya, dari judulnya sudah menarik orang untuk endingnya. Kalau kemudian orang misalnya membaca ini dan kemudian punya pikiran baru ya, kesadaran baru, mungkin buku ini bisa mendorong orang untuk ketika ada sengketa nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Toh ada sisi enak yang kemudian bisa kita ambil, justru kita jadikan yang paling dominan gitu ya di dalam menghadapi ini. Tak ubahnya seperti kita menjalankan aktivitas-aktivitas tahapan yang lain. Dan resiko KPU kan gitu ya, bahwa kita itu berhubungan sama para pihak, maka sengketa itu harus bagian yang sejak awal disadari. Keberatan itu bagian yang sejak awal harus dinikmati, sehingga ketika kita melakukan ini ya udah bawa diri aja dengan enjoy gitu. Maka ya penuh nuansa itulah yang kita mau dorong dengan lahirnya buku ini. Betul. Gitu. Tentunya nanti ini ya Pak. Iya, dan Mbak Nunung ya kalau mau membaca ini isinya tulis-tulisannya ringan. Seperti Mbak Nunung baca baca tulisan yang di dalam tulisnya itu bisa merenungi ya, menggambarkan peristiwa yang kemarin terjadi seperti apa kira-kira begitu. Jadi untuk semua segmen pemilih masih bisa masuk ya Pak ya? Bisa masuk, ini dibaca oleh semua pemilih, karena pemilih kita kan beragam ya. Iya betul. Dan nggak tahu kalau ini dilabeli sebagai out of the box misalnya, ya nggak apa-apa, tapi kita ingin menghadirkan sisi lain ya, yang selama ini kita berkutat ke soal-soal dokumen resmi, dokumen formal, kemudian bukunya itu kalau dilihat itu nggak membuat orang itu sudah nggak semangat membaca. Maka dengan nuansa yang baru ini, dan itu saya kira ini jadi tren juga di teman-teman KPU yang baik provinsi maupun daerah, untuk menghadirkan buku yang nuansanya seperti ini. Dan nanti tetap teman pemilih masih bisa dengan leluasa mengakses buku ini. Mungkin nanti silakan. Mungkin nanti ini kita masih ada proses SBN ya. Begitu nanti SBN udah selesai, nanti ini udah bisa bebas diakses publis. Tentu saja di kanal-kanal medsosnya KPU, websitenya KPU gitu ya. Dan nanti di beberapa event juga kita bagikan yang hard copy. Bisa tetap diakses oleh semua teman pemilih. Jadinya lagu buku ini aku pinjam. Saya nanti pinjam Bapak dulu deh. Iya. Itu bisa berjalan terus itu. Iya, pokoknya saya pinjam Bapak. Koleksinya Bapak banyak. Jadinya masih lagunya masih berlagu. Bapak terima kasih sekali sudah berbagi, dan terima kasih atas tulisan-tulisannya, dan semoga ini bermanfaat banyak oleh untuk teman pemilih, dan tentunya untuk penyelenggaraan pilkada selanjutnya nanti. Sekali lagi terima kasih. Di luar dari semua itu, buku ini bisa menjadi kenangan. Ya kan? Saja indahnya ya Pak. Saja indahnya itu. Ya karena lahir dari mimpi-mimpi malam. Mimpi-mimpi malam. Dan gitu, Mbak Nunung. Sudah sesuai itu tadi ya, sesuai impiannya ya Pak. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih. Bapak sehat selalu. Kami tunggu lagi kehadirannya di podcast KPU Jateng untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi untuk teman pemilih kita. Iya, Mbak Nunung. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Muslim Aisyah, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa ikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun informasi apapun yang nanti akan diberikan melalui medsos KPU Jateng. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.